Selamat siang saudara, positif terjangkit atau tidak, jumlah pasien di rumah sakit kian melonjak. Para dokter dan tenaga medis adalah garda terdepan untuk melawan virus corona. Minimnya peralatan perlindungan diri di rumah sakit membuat para tenaga medis memiliki risiko besar untuk terpapar COVID-19. Para dokter dan para perawat, para pahlawan sekarang adalah mereka, ya, mereka sudah ada yang korban. Ya, kalau dulu dalam perang terbuka mungkin tentara di garis depan, sekarang dokter pahlawan bangsa. Jadi kita sangat hormati mereka, kita akan bekerja keras untuk mereka. Bertaruh nyawa demi menyelamatkan kemanusiaan harus dihadapi para tenaga medis di tanah air di tengah pandemi corona. Banyaknya pasien yang masuk rumah sakit tak seimbang dengan persediaan alat pelindung diri untuk para tenaga medis. Risiko penularan dari pasien kepada para tenaga medis pun semakin besar. Di DKI Jakarta saja, Kepala Tim Siaga COVID-19 DKI Jakarta Catur Laswoto mengkonfirmasi ada 42 tenaga medis di ibu kota yang terinfeksi virus corona per Senin 23 Maret. Terjadi kenaikan sejumlah 52 orang. Adapun yang sembuh adalah 22 orang dan yang meninggal 29 orang. Ini juga ada kenaikan karena kemarin posisinya adalah 25. Tenaga kesehatan yang terinfeksi mencapai 42 orang. Lewat akun media sosialnya, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) aktif mengkonfirmasi kabar meninggalnya rekan sejawat yang bertugas saat pandemi. Hingga 24 Maret, IDI menyatakan 8 dokter wafat saat menangani kasus corona. 7 orang meninggal karena terpapar virus dan 1 orang lainnya karena kelelahan. Seperti dikutip dari Instagram PBID, kabar duka terbaru datang dari Dr. Bambang Sutrisna, Guru Besar Epidemiologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan Dr. Iwan Dwi Prahasto, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Sebelumnya, IDI juga mengonfirmasi 5 dokter yang positif terpapar virus corona, yakni Dr. Hadio Ali, IDI Cabang Jakarta Selatan, Dr. Joko Yudo Joko, IDI Cabang Kota Bogor, Dr. Laurentius P., IDI Cabang Jakarta Timur, Dr. Adi Mirsaputra, Spesialis THT, IDI Cabang Kota Bekasi, dan Dr. Ucok Martin, IDI Cabang Medan. Hingga 23 Maret, jumlah kasus positif corona di Indonesia bertambah 65 menjadi 579 kasus dan 49 orang diantaranya meninggal dunia. Sementara 30 orang dinyatakan sembuh. Virus corona baru telah menginfeksi warga di 22 provinsi. Minimnya alat pelindung diri untuk para tenaga medis dalam penanganan pasien corona kian menjadi persoalan. Presiden Joko Widodo memastikan 105.000 alat pelindung diri yang baru saja tiba di tanah air segera disebar ke seluruh Indonesia. 80 negara kurang lebih semuanya berebutan untuk mendapatkan baik itu APD, baik itu masker, baik itu sanitizer, semuanya, semua negara. Dan kita alhamdulillah pada hari Sabtu kemarin kita telah siap lagi 105.000 APD. Tak ingin bergantung pada bantuan alat pelindung diri, Rumah Sakit Umum Daerah Muwardi Solo memproduksi sendiri APD untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis di Jawa Tengah. Menggunakan bahan standar pabrikan dengan kapasitas produksi 200 pakaian per hari, biayanya hanya Rp50.000 untuk satu APD. Lebih murah dibanding harga di pasaran yang mencapai Rp150.000. Kini setidaknya 1.500 APD telah siap dipasok untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis Jawa Tengah. Di tengah melonjaknya angka penularan virus corona baru, para dokter dan tenaga medis harus bekerja meninggalkan keluarga demi melayani pasien. Tak kenal waktu. Agar kita bisa membantu meringankan beban mereka, tetaplah tinggal di rumah, hindari kerumunan dan rajinlah menjaga kebersihan diri demi memutus rantai penyebaran virus corona.
Selain itu, haruslah kita mengenali gejala-gejala dari COVID-19 ini. Ada beberapa gejala yang dialami seseorang saat terkena virus corona, yaitu demam dan suhu tubuh yang tinggi, batuk kering dan tidak berdahak, serta nafas pendek atau kesulitan bernafas. Namun begitu, ada beberapa orang yang tidak menunjukkan gejala apapun, tetapi nyatanya terkena virus corona ini. Maka itu, kita harus selalu waspada dan tetap memperhatikan kesehatan kita. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah virus corona masuk ke tubuh kita. Pertama, rajinlah mencuci tangan terutama sebelum dan sesudah makan serta setelah kembali dari luar rumah. Jangan lupa mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir sampai bersih. Kedua, gunakan masker jika bepergian keluar rumah, apalagi kalau teman-teman pergi ke tempat umum seperti halte bis, stasiun kereta, atau bandara. Ketiga, tutupi hidung dan mulut saat bersin dengan menggunakan tisu atau lengan baju. Keempat, jika memungkinkan jaga jarak dengan orang yang sedang mengalami flu, batuk, dan demam. Kelima, selalu makan telur dan daging yang dimasak sampai matang. Karena virus ini bisa menyebar melalui daging hewan yang dimasak dengan cara yang tidak baik. Dengan melakukan hal-hal tadi, kemungkinan kita terkena virus corona jadi kecil, sekaligus bisa menjaga kesehatan kita dan orang-orang di sekitar kita. Sekian berita yang dapat saya sampaikan. Selamat siang dan sampai jumpa.